ketika ibadah gue di masjid ada tatonya gue, orang bukan lihat ibadahnya, padahal yang ngebangunin subuh dia, beliau subuh dia nggak tinggalin, ya kan, bahkan dibacain selawat, wah bapak-bapak ibu-ibu subuh. Tapi ketika dia sholat kelihatan tatonya, orang nggak melihat ibadahnya, melihat stigmanya, itu kan menjadi teror buat mereka, menjadi risih. Nah, posisi kita menjembatani mereka yang merasa risih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami The Inspire. Kali ini kita sudah bersama tokoh yang sangat inspiratif. Dia adalah salah satu pendiri dari komunitas Berani Hijrah Baik. Dan samping kita nih Van, kita sapa dulu nih, namanya Mas Wangki. Assalamualaikum Mas Wangki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana bro, kabar bro? Alhamdulillah. Perjalanan tetap jalan ya. Berkat doa teman-teman yang ada di sini semuanya, dan alhamdulillah kita masih ada di sini membersamai mereka. Iya. Jadi Berani Hijrah Baik itu adalah sebuah komunitas. Komunitas itu mungkin nanti akan dijelasin lebih detailnya sama Mas Wangki ya. Jadi komunitas ini salah satu aktivitasnya adalah membuat event itu menghapus tato removal. Itu sudah banyak dilakukan, udah muter-muter, udah senasional, dan kabarnya udah banyak banget followernya, dan kita nggak sabar pengen tahu nih, banyak cerita-cerita juga yang menarik ya Van ya. Jadi kita pengen gali nih Van, kita pengen tahu lebih dalam ya. Oke, Irfan mulai nanya pertama nih, silakan Van. Ya, biasanya pertama nih ya, pertanyaan pertama ya biasa kita pengen tahu apa sih Berani Hijrah Baik. Awalnya tuh bisa ada komunitas itu tuh seperti apa ya. Yang kita cuma tahu kalau komunitas ini bergerak di hapus tato gratis untuk para Iya, apakah cuma itu aja atau sebenarnya lebih dari itu nih, Mas Wangki? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara Berani Hijrah Baik, saya ini bukan pendiri ya. Jadi banyak orang bilang saya founder, pendiri. Saya bukan pendiri Berani Hijrah Baik, lagi foundernya. Dan saya bukan pencetus. Pencetusnya ada di gambar belakang. Nah, beliau Bang Zaki ya? Ya, jadi kami di sini cuman hanya meneruskan dan merawat. Baik. Ya kan? Pada saat itu kami dengan beliau itu berjalan 4 bulan 5 bulan. Setelah itu akhirnya kita lebih dari itu kita membentuk suatu sistem, dan sistem ini terbentuk dengan lingkungan yang seiring sejalan dengan gerakan kita. Jadi gitu. Jadi awalnya Berani Hijrah Baik itu sebenarnya dikhususkan buat teman-teman kita Pang Muslim yang ada di Pulau Gadung. Ternyata nggak terbatas di sana aja. Pulau Gadung awalnya. Pulau Gadung dikhususkan. Ternyata nggak terbatas di sana aja. Ternyata meluas gerakan ini. Karena yang punya tato kan bukan yang ada di sana aja. Dan pada saat itu memang dibuat live dan viral di tahun 2017 khususnya Agustus. karena waktu itu juga belum banyak ya, belum ada kalau bisa dibilang ya. Mungkin masih jarang lah ya. kita yang pertama mungkin. Tahun berapa tuh? Tahun 2017 ya, kalau nggak salah 2016 akhir awal 2017 kalau nggak salah, insya Allah 2017 mungkin agak lupa saya. Ya. Jadi ini tahun keempat kurang lebih ya, mau jalan tahun keempat, dan gerakan ini memang spontan ya pada saat itu ya, kan kita jemput mereka di satu mall titik kumpulnya, terus kita bawa mereka ke klinik karena pada saat itu kita dikabarkan bahwa saya dan istri saya itu kan nyari tempat ngapus tato di mana tuh kan kayak gitu kan laser itu kan mahal, KTP itu 1,5 juta. Udah saya udah telepon si Jakin maupun kita ada di sini. Oh yaudah kita langsung ke sana. Ternyata pas di sana di videoin, rame lah gitu kan, orang bernikop tatoan terus ngapus tato gitu. Muncullah teman-teman yang hijrah yang merasa risih dengan tatonya, permintaan di Bandung di sana sampai kita roadshow sampai ke Surabaya, dan alhamdulillah sampai saat ini hingga hampir 24 jaringan di Indonesia. Oh, di setiap kota ada?
Insya Allah ada. Hampir ada sekota ya. Hampir. Masing-masing punya event sendiri-sendiri bisa jalan. Iya, jadi ketika mereka pertama kali buka, ya kan, 2 hari 3 hari kita di sana, regulasi kita berikan, caranya semua segala macam, dan mereka berjalan, sharing sejalan dengan gerakan ini. Ternyata banyak peminatnya ya. Kalau ditotalin ya, mungkin udah belasan ribu ya. Sekarang Oh, kan alumni terakhir. yang udah Iya, ini. mungkin ya udah belasan ribu ya. Di Jakarta sendiri hampir 5.000 hingga 8.000 sampai 5.000-an lah, kurang lebih ya. Pakai metode apa sih? Laser. Laser ya. Laser Jadi- iya, laser. Jadi kan sebenarnya kan tato itu kan nggak boleh kalau menyakiti tubuh, kan dihapus nostritika atau apa. Dan ini salah satu metode yang tidak menyakitkan. Tapi kabarnya sampai bikin agak merah-merah juga gitu ya. Iya, merah itu proses saja. Proses ya? Itu proses. Dan akhirnya kan nanti dengan hilang dengan sendirinya pudar. Justru lebih sakit bikinnya katanya gitu ya. Daripada Iya, jadi sebenarnya relatif ya, ada bikin yang lebih sakit, ada yang ngebuangnya lebih sakit. Relatif buat mereka yang biasa yang kita hapus seperti itu. biasanya berapa kali proses tuh sampai hilang bener? Tergantung. Dengar-dengar ada yang harus berkali-kali gitu. Tergantung dari jenis tinta tato. Misalnya tinta tatonya zaman dulu kan pakai dinamo tuh, rotring tuh, ya kan, itu lebih cepat. Oh, sekarang teknologinya udah beda ya. Nah, ada lagi misalnya dibikin di studio, ya kan, dengan ketebalan tintanya dia segala macam, itu lebih lama, apalagi yang warna. Oke. Nah, tapi esensinya bukan dihapus tato untuk gerakan kami di sini. Apa tuh? Jadi hapus tato itu kan kita gratis, cuman syaratnya itu tukar dengan suara Ar-Rahman di samping medical check lab ya, Oh, iya. secara medis. Nah, Ar-Rahman ini yang menjadi ruhnya kita. Bagaimana ketika dia niat hijrah, salah satunya dengan hapus tato, ya kan? Dan bagaimana caranya kita menjadi fasilitas mereka, menjembatani mereka, dan mereka lebih mencintai Quran. Iya, iya. Khususnya diawali dengan Ar-Rahman. Minimal sambil kita bisa baca. tahu gitu, mereka tuh benar-benar bersungguh-sungguh pengen hapus Iya. tatonya gitu ya. Jadi kita datang. Tukar dengan setoran. Oh iya, jadi kita nggak datengin orang. Oh, ini lu udah hijrah, lu hapus tato lu, enggak. Posisi kita di sini nggak menghakimi, nggak menyuruh mereka untuk hapus tato. Posisi kita di sini, bang, gue merasa risih nih, menjadi teror ya. Ketika ibadah gue di masjid, ada tatonya, gue orang bukan lihat ibadahnya. Padahal yang ngebangunin subuh dia, beliau subuh dia nggak tinggalin, ya kan? Bahkan dibacain selawat, wah bapak-bapak ibu-ibu subuh. Tapi ketika dia sholat, kelihatan tatonya, orang nggak melihat ibadahnya, melihat stigmanya. Itu kan menjadi teror buat mereka, menjadi risih. Nah, posisi kita menjembatani mereka yang merasa risih, dengan terhadap coretan lukisan-lukisan yang ada di tubuh mereka. Itulah dengan Ar-Rahman inilah dari mereka, gue nggak bisa baca nih bang, Al-Quran gimana? Oh simple, Al-Fatihah itu kan nggak pernah dihafal. Pernah nggak ngafal Al-Fatihah? Sejak kapan kita ngafalin? Iya, baca aja biasa. Gue hafal. Ya, karena dibaca terus. That's it. Setiap bulan mereka ketemu kita. Tiap bulan mereka ketemu kita, berarti mereka setor 10 ayat. Bulan depan lagi 10 ayat. Itu bayangin tuh, ya kan? Tatonya belum hilang, wah tambah lagi. Sampai bilang, bang, gue udah hafal nih 78 ayat Ar-Rahman. Selesai di situ, enggak, turun ke Al-Muluk. Tabarok. Turun lagi ke Al-Waqi'ah. Oke. 3 surat itu kan jadi perisai. Iya. Udah 3 surat tuh bang, Nanti belum lanjut kelar. Kahfi, wah. Ya kan, lanjut lagi juz 30 bang. Yo, terus 30. Juz 30 kan nggak banget. Oh, udah juz 30 nih bang. Ya udah, lu rapin lagi juz 29. Ya pokoknya juz 29 baru naik 28. Dan itu udah terjadi bang di sini. Yang menarik begini, biayanya ini kan besar. Setahu kita tuh biayanya itu besar. Gimana? Hampir rata-rata dari awal sampai sekarang tuh mereka tuh nanya biayanya tuh kan besar banget, biaya besar banget. Ya memang nggak bisa dipungkiri kan, Bang? Alhamdulillah, Maksudnya, memang Mas ini Waki. pertanyaan ini memang pertanyaan yang selalu saya tunggu-tunggu. Iya. Gimana bisa survive dengan cost? Atau memang ada di belakang ini ada orang yang mendanai kah? Atau memang ini benar-benar murni girohnya teman-teman dan everything yang kita punya semua dihabisin kah? Jadi gini bang, ketika gerakan ini berlangsung bang, taruh hati kita tuh hanya untuk Allah. Kalau ditanya dana dari mana? Dari Allah. Selama ini alhamdulillah ada aja. Ada aja. Min haitsu la yahtasib. Nah betul. Dari Jadi arah yang tidak diduga-duga. kalau kita ngurusin urusannya Allah, Allah bakal ngurusin urusan kita. Udah gitu aja. Antum the proof tuh ya. Ya udah seperti itu, mau gimana lagi? Kami datang ke sini ada yang naik Grab, bahkan ada yang dari Cibitung. Ada yang dari Cibitung nggak punya handphone, nggak punya kendaraan.
nggak punya handphone, nggak punya kendaraan. Antum bayangin, bagaimana mereka tahu informasi kita? Dari punya temannya mereka, temannya dia punya HP, setiap jadwal dilihat. Ada yang naik kereta ke Gerasi Hijrah, nggak punya kendaraan kok. Segitu pengennya saking jauh. Ada dan orangnya pun ada di sini tuh lagi ngapus. Itu baru satu orang saya cerita. Bagaimana mereka jadi motivasi buat kita. Mereka sungguh-sungguh girohnya luar biasa. 3 tahun ikut kita loh. Tatonya di muka. Kisahnya tuh ngenes banget sih kalau saya ceritain dia tuh. Cerita seru, paling paling serem apa nih dari sini nih? Ini kan pergerakan ini kan nggak mungkin nggak menimbulkan pro kontra ya. Pasti ada yang suka dan banyak juga yang enggak. Di mana-mana sih setiap sebuah gerakan kebaikan itu ya pasti ada yang suka dan enggak. Ya. Tapi kan kita nggak ngambil di posisi itu. Itu kan kebebasan orang atau siapapun mau suka kita atau nggak suka itu kan kebebasan mereka dan kami tidak pernah menanggapi untuk hal seperti itu karena buat kami ya masih banyak energi positif kami yang kita berikan buat teman-teman untuk kebaikan ini. Jadi pernah ngalamin diintimidasi nggak sih? Kayaknya ketawanya seru nih ceritanya. Silakan Mas Waki. Perjalanan tahun keempat ini bukan perjalanan yang mudah buat kita, jujur ya. Bukan perjalanan tuh yang berani Jabek sampai tahun keempat ini bukan perjalanan yang mudah. Jadi dibilang budget itu nggak punya budget, nggak punya dana. Orang kesini ada yang numpang sama teman-teman, bahkan ada yang medical check labnya aja nggak sampai. Dia difabel ya, difabel itu maaf dia ya kakinya kehilangan sempurna ya. Dari Lampung datang, kita nggak tahu kalau itu difabel. Akhirnya cerita, bang, saya mau hapus tato. Ya udah datang, saya udah hafal surah Ar-Rahman nih. Ya udah besok saya datang ya. Ya datang pas sampai masuk di Gerasi Hijrah. Dia nggak tahu salah satu syaratnya bukan hafal aja, tapi kan ada medical check lab. Bayangin bang, ini harus medical check lab karena persyaratan dari itu wajib ya? Wajib itu wajib. Apa aja biasanya medical check lab? Itu harus bebas dari HIV, hepatitis C, diabetes. Itu yang disarankan dokter kami. 3 itu ya berarti. 3 itu. Dan yang sekarang ini ya termasuk ya COVID lah ya, rapid ya. Alhamdulillah ada beberapa yang udah tes rapid segala macam dan negatif. Dan itu biaya sendiri. Masih belum ada yang sponsorin ya. Ya jujur kami mah belak-belakan aja. Kalau emang kita mau Insya Allah ada sahabat yang punya semangat untuk membantu ini pergerakan. Ya, jadi dia datang. Setelah datang benar dia hafal 78 ayat. Masya Allah luar biasa. Cuman pas bilang ini harus medical check lab dulu. Lah, Bang, saya mau gimana medical check lab? Orang saya pulang aja juga bingung ongkos pulang saya. Kaget saya. Gimana bang? Iya, medical check lab berapa bang? 450.000 di salah satu klinik ya. Awal-awalan tuh 2 tahun di jalan, setahun 2 tahun. Sebelum kita ada kerja sama rumah sakit. Setelah itu, kaget dong. Ya udahlah, akhirnya kita rembukan, kita diskusi sama teman-teman. Alhamdulillah kita kolektifan buat bayarin dia. Ya udah, medical check lab. Keren. Kolektifan loh. Sekarang Kolektif. kolektifan. Operasionalnya aja nggak ada yang bantu. Akhirnya harus kolektif. Demi kebaikan saudara yang itu kan. Oh ya, kalau ada orang dan niat baik, apalagi dia hafal 78 ayat bang. Jangan sampai cuma gara-gara nggak bisa. Dia punya tato bang. Ya. Dia buat ngafal itu nggak mudah bang. Nggak mudah dong. Apalagi dia mempunyai masa kelam yang lalu tuh luar biasa kan memang benar-benar orang yang pengen punya tujuan. Nyebrang laut lagi bang. Ya ampun. Jangan, yang paling ngeri gini Pak, jangan sampai nanti Allah mempertanyakan ke kita. Udah tahu kayak gitu, kenapa kalian nggak bantu? Kalian kan bisa kan? Sebenarnya tujuannya apa sih gitu? Kalau mau bantu kan nggak jangan setengah berarti gitu ya. Tapi dia, luar biasa sih. Kita kolektifan, kita bayarin. Kita nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya nggak punya ongkos gratis juga, ongkos pulang. Ya udahlah, bosin datang ya. Alhamdulillah, ya udah selesai. Ya udah saya pamit bang. Maaf bang, saya juga nggak ada ongkos pulang. Ongkos pulang nih nggak punya. Ya udah, kita bayarin sekalian. Dari situ, pertama gini bang, bukan permasalahan dia ngapus satunya. Tapi dakwah itu kan merangkul, bukan memukul. Betul. Dan beliau itu orang pengen belajar baik. Ya. Kita istimewakan beliau. Kita nggak tahu di akhir hayatnya beliau jadi ulama besar. Kita nggak tahu di akhir hayatnya beliau menjadi saksi kita di sini. Kita nggak tahu.
Oh bang, dari kita bayar medical check up sampai ongkos pulang kita nggak tahu. Dan sampai saat ini masih kontak kita. Pemikiran ini awal pemikiran liberal ya. Dia diskusi dengan kita. Alhamdulillah sampai sekarang kena. Setiap kita posting dia share lagi. Masya Allah, luar biasa. Ya udah, itu salah satu kisahnya. Ada lagi beberapa kisah yang baru kita angkat. Seorang perempuan di Indramayu ya, datang itu diantar ibunya nangis. 2 hari yang lalu nih anak baru bikin tato karena masuk geng motor atau apa. Oh baru Di banget. Cirebon ya kan, kaget kan, curhatlah sama Mbak Tessa. Kalau dibilang kalau yang awat yang perempuan sama perempuan, ya kan, karena yang perempuan kita juga yang dicurhatin juga peserta. Jadi gini loh, gerakan kita dari peserta penerima manfaat sekarang jadi memberikan manfaat. Ya, Terus berkembang jadi multi-level regenerasinya ya. Jadi seperti multi level. Jadi curhat. Dia curhat juga yang punya tato juga kan. Jadi memang udah sefikroh, bukan sefikroh ya, sejiwa. Nah, cerita emaknya nangis begini. Kita bilang, "Ibu, jangan maksa anak untuk datang kita buat dihapus tato ini. Percuma. Datang sekali besok dia akan pergi. Karena hapus tato harus dari hati karena lillahi robbi." Ya. Itu esensi pertama itu. Oh tapi gimana ya, nggak apa-apa, anaknya ngobrol begitu. Wah, kita dengerin cerita gini. Ternyata nih anak ini bikin tato tuh, orang banyak bikin tato kan ada yang lifestyle. Ya. Resisten. Dia bikin tato itu pelampiasan saya karena di rumah saya itu orang tua saya broken home. Saya broken home dan orang tua Nah, saya. lain lagi tuh ceritanya tuh. Dia bilang, wah kita. Jadi ya, Ini datang nih anak datang beda-beda pakai kaos bang ya, gimana sih perempuan jadi jangan diilustrasin ya, pakai kaos lah, aurat juga mana terima. Gak masalah buat kita. Ada kemarin tadi peserta yang robek-robek juga ada masalah. Akhirnya datang, ini anak cerita kita ya udah akhirnya ya udah kita hapus ya. Sambil dia cerita kita dengerin, ya kan. Alhamdulillah pertama ketemu kita, yang kedua treatment lanjut dia datang lagi. Ketiga sampai loh, ini anak masya Allah nih luar biasa, banyak datang lagi sampai di Cirebon itu pada saat itu di masjid besar dan kita akhirnya pending kegiatan kita karena di masjid tersebut kita dibatasin oleh waktu. Ya. Sepi, nangis, saya jujur nangis. Seharusnya masjid ini jadi solusi buat teman-teman kita yang hijrah atau solusi buat umat kok. Kita bawa mesin dari Jakarta dibatasin karena dipakai buat acara seminar atau wedding lah, saya walau alam lah, kok jam 5, jam 6 harus keluar. Saya bawa tuh, andai kan di lapangan depan itu bisa ada colokan listrik, saya buka di situ. Masih ada 3 pesawat. Akhirnya perempuan ini kita pending. Lama, akhirnya kita alhamdulillah qadarullah kita buka lagi di Cirebon. Perempuan ini datang lah, saya ingat. Ada lagi. Iya, nyebut nama apa, Mbak Tessa, nama saya. Iya. Alhamdulillah bang, sekarang saya udah kuliah, pakai jilbab. Masya Allah. Jadi selama saya ikut Berani Hijrah Baik itu, saya ketemu dengan teman-teman yang baru di sana dan membuat saya tuh masalah saya tuh belum seberapa masalah mereka katanya. Saya baru, orang tua saya cerai. Saya bilang teman yang di sana bang masih banyak lebih parah. Saya udah nutup aurat. Dan itu ada di channel YouTube kita Berani Hijrah Baik .official. Berani Hijrah Baik official. Hijrah Baik. Oke. Seru. Itu Bang, di Cirebon. kita perlu waktu banyak nih buat ngobrol. Tapi anyway, kita punya kesempatan terbatas. Ya. Boleh kasih kita sedikit nasihat buat teman-teman yang pengen kemana? Satu lagi, ini saya baru inget nih. Gimana? Di Indramayu, berseberang di Cirebon. Indramayu nih, sedikit nih, nggak sampai semenit. Jadi kan kita syaratnya Rahman tuh. Ya. Ada seorang security kampus lah. Kampus satu bilang, "Bang, bisa." "Iya, sudah siapin kok." 30 ayat tuh. Berapa? "Bang, 30 ayat." Ya udah di setoran. Angkat nih suaranya kayak Sudais kan, kayak Imam Sudais ya. Ya. Wih, kan iya bang, saya denger melalui YouTube. Oh iya, saya kan, oh cakep bang, 30 ayat dong bang. Saya bilang, ya udah, store, ya udah boleh dihapus. Sebelum dihapus kan kita ada kebiasaan kita itu merojaah bang. Ya. Merojaah itu mengulang surat Ar-Rahman agar nempel terus ke mereka dan esensi artinya mereka juga tahu. Setelah kita baca, selesai dia ngomong, "Bang, saya baru tahu bang." "Paham pak?" Sebelumnya, kan umur udah tua juga. "Ternyata Ar-Rahman itu ada di Al-Quran ya bang." Masya Allah. Ya. Dia baru tahu. Ya. Jadi selama ini cuma pakai YouTube doang gitu ya? Iya, karena kan Ar-Rahman saya cari di YouTube. Jadi kalau ada bilang YouTube itu haram itu enggak, ada manfaatnya juga Ya ternyata. itu ya wasilah, tergantung niat. Iya. Tuh nangis pada saat dihapus itu nangis. Nangis karena bukan hanya Ar-Rahman, tapi artinya dia tahu.
Dan yang lebih mengesankan lagi, bukan mengesankan lagi, oh ternyata ada di Al-Quran. Baru tahu ya. Bayangin bang, umurnya udah ya hampir 50-an lah ya. Iya. Ya Allah, saya bilang Allah Akbar. Itu langsung saya mojok langsung. Akhirnya saya cerita ke guru kami kan. Udah lah, itu wilayah ranahnya. Kasar itu wilayahnya ranahnya lu lah. Mungkin andai kata nih enggak. Dan sekarang anak-anak udah hafal. Alhamdulillah. Iya kan? Kalau nggak ketemu Berani Hijrah Baik mungkin sampai sekarang Karena Allah sih yang mempertemukan. Allah. Oke. Wah, Kita banyak banget. perlu 2 sesi, 3 sesi sini. pasti banyak yang Insya Allah Ada yang mau bunuh diri kok nggak mati-mati sampai 9 kali ya bilang gitu Bandara Rob pas ketemu Bang, kita. kasih informasi nih, sahabat-sahabat Inspire yang pengen gimana caranya, gimana waktunya, di mana tempatnya, Oke. atau harus follow kemana? Teman-teman yang merasa teman-teman kami yang merasa risih dengan tatonya kan dan masa lalunya, teman-teman bisa jika memang tatonya pengen dibersihkan itu dia bisa kontak ke kami beranijabaik.official di Instagram, di channel YouTube kami beranijabaik.official, di fanpage kami beranijabaik.official. Kalau buat YouTube jangan lupa di subscribe, share, komen dan like. Kalau di Instagram jangan lupa di follow. ya. Buat teman-teman yang mau lebih banyak lagi tahu tentang Berani Hijrah Baik, nanti kita tulis di detailnya mengenai channel YouTube, Instagram dan alamatnya. Siap. Bisa langsung. Jadi nanti Instagramnya Mas Bangki kita taruh juga nih sekalian ya. Oh ya, satu lagi nih, ada satu pertanyaan nih. Saya baca di topnya tulisan Marbot. Itu unik ya. Nah itu singkatan atau apa nih? Enggak, jadi kan ini gimana ya? Koreksi kalau saya ada salah-salah. Ya. Yang setahu kami marbot itu kan kebanyakan orang taunya kan pelayan ya. Yap. Jadi kalau di masjid itu kan dia yang nyiapin mic-nya, Ya, khodim. khodim, terus yang nyiapin apa biar lantai itu nggak berdebu, Ya. ya kan. Dan orang banyak yang nggak tahu, ya kan. Siapa tuh yang nyiapin, ya kan. Orang taunya sholat dan ibadah, tenang. Masya Allah, pada Ya kan? pahalanya ya. Nah, itu kan biasa ranah wilayah marbot tuh kayak gitu, Bang. Nah, kita ambil filosofinya bahwa marbot itu bukan hanya di masjid. Cakep. Ya kan, ketika kita melayani buat teman-teman yang merasa Melayani risih, umat, ya ya. kan, apalagi dia sampai udah hafal ada 15 juz, 2 juz, 3 juz, itu buat kami ada satu keberkahan tersendiri, ya kan, walaupun dibilang dananya dari mana, dari Allah, biar Allah aja cukupin dana kita. Jadi istilah marbot itu kita ambil dari filosofinya di musola atau masjid seperti itu, ya. Kita hadir di sini untuk melayani mereka tanpa mereka tahu siapa yang melayani, cukup menjadi arijalul ghaib aja kata guru kami. Nah, keren bang. Pan, top banget nih. Ntar kita ngobrol lagi nih, seru banget nih. Obrolannya panjang banget. Kita harus bikin 2 atau 3 sesi. Tapi karena waktu itu terbatas, ya ini juga teman-teman juga masih ada yang lanjut. Jadi sampai sini kita sudahi. Jadi kalau teman-teman terkait dari informasi tentang Berani Hijrah Baik, nanti kita share informasinya di sini. Nah untuk selanjutnya gimana Pan? Untuk podcast selanjutnya? Sobat Inspire yang punya masukan untuk kita semua, kira-kira tokoh-tokoh apa lagi ke depannya yang pengen kita bahas di channel kita, mungkin bisa komen di bawah ini. Nah, siapa aja nanti mungkin kita bisa baca dan insya Allah ya nanti kita bisa hadirkan di channel kita. Kita bakal sering ketemu lagi sih nanti di Amin. event selanjutnya. Tanggal 22 kita insya Allah ada di 22 Sukabumi. Ya? 22 Sukabumi ya? 22 kita di Sukabumi, di chapter kita di Sukabumi, karena di Siap. Sukabumi kan belum ada mesin. Siap. Jadi setiap komunitas yang ada mesin itu jadi tanggung jawab kita. Berangkat Ketika ya? kita udah buka hapus tato di sana, maka biarkan Allah yang mengakhiri yang ada di Siap. sana. Kegiatan kita juga Allah yang mengakhiri. Follow di Instagramnya nanti tanggal 22 ada. Namanya. Bulan ini ya? Bulan ini tanggal Agustus 22 ya? kita ke Sukabumi. Baik, dari kami mau undur sekian. Saya Hairus dan ini Saya Irfandi. Irfan dan ini adalah Saya Wangki Marbot. Terima kasih banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.